Sahabat sufi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan sharing bagaimana kita melakukan ruqyah pada orang lain atau kepada pasien. Suatu ketika datanglah seorang sahabat kepada Nabi Allah SAW. Dia bertanya tentang rasa sakit yang dia derita. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Sentuh bagian tubuhmu yang sakit, kemudian ucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ucapkan sampai 7 kali. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Ketika misalnya ya, kita jalan kemudian tersandung, kita nggak pakai sepatu misalnya, kita tersandung batu, sakit. Apa refleks tubuh yang dilakukan oleh refleks tubuh kita? Tentunya tangan kita ini otomatis akan pegang kaki kita yang sakit. Nggak mungkin suatu kita tersandung, aduh kita pegang kepala, ya, aduh kuping kita pegang, nggak. Sama ketika kita sakit kepala, aduh kepala sakit, aduh gigi sakit. Itu adalah mekanisme tubuh yang otomatis terjadi. Ya, ketika kita sakit, pegang tubuhnya. Demikian juga dengan orang lain. Jadi ada 2 cara ketika kita ingin melakukan ruqyah dengan orang lain. Cara pertama adalah dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk, satu tangan kita pegangkan di bagian kepalanya, satunya lagi bagian pundaknya atau punggungnya atau bagian tubuh yang sakit. Kemudian kita bisikkan ke telinganya. Sebenarnya telinga kanan, telinga kiri sama saja. Yang penting suara kita akan terdengar oleh dia. Itu satu posisi duduk. Yang kedua, posisi berbaring. Posisi berbaring juga sama, kita pegang bagian kepalanya, ubun-ubunnya kita pegang, dan satu lagi tangannya kita pegang bagian dadanya. Kalau sesama laki-laki boleh lakukan seperti itu, ya. Kalau bagaimana dengan wanita, ya kalau istri kita juga nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain dan mahram kita, lebih baik wanita saja yang lakukan, atau kita bacakan saja tanpa harus menyentuhnya. Ya, meskipun ada sebagian yang berpendapat, oh boleh kita pakai sarung tangan. Tapi kalau buat Bang Erik, sebaiknya pakai tidak usah menyentuh lah gitu. Dibacakan saja, dibacakan, dan harus hadir keluarga si wanita di situ ya, bapaknya, ibunya, suaminya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena bagi peruqyah gitu, itu godaannya besar sekali. Godaannya itu bukan pada jin-jin yang masuk gitu ya. Tapi pada ketika dia melakukan ruqyah kepada, khususnya pada akhwat atau kepada para wanita, itu juga ada godaan, ada gangguan. Selain nanti ada juga godaan-godaan bersikap ujub, bersikap ria, bersikap takabur, gitu ya. Itu akan terjadi pada para peruqyah. Maka harus hati-hati. Gunakanlah ya, ruqyah ini bagi teman-teman yang yang sama seperti saya, yang awam gitu ya. Kita hanya lakukan pada keluarga saja, saudara-saudara saja, pada teman-teman yang kita kenal dekat saja. Jangan lakukan pada orang lain kalau kita belum siap. Ya, karena efek dari meruqyah ini juga ada. Nanti kita akan bahas ya. Walaupun mungkin tidak terjadi ke semua orang, tapi ini pasti terjadi. Oke, baik. Setelah ini saya akan tampilkan sebuah video ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana melakukan ruqyah kepada orang lain pada posisi duduk dan pada posisi tinggi. سيجزون ما كانوا يعملون السميع العليم من الشيطان يا الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana tadi abang dan sekalian, ikhwan wa akhwat sekalian, setelah tadi melihat proses ilustrasi video bagaimana melakukan ruqyah pada orang lain ya, ketika ada posisi duduk dan ada posisi tertidur, cukup mudah bukan? Sulit, ini nggak usah takut ya. Bang Erik tuh punya teman-teman cukup banyak yang juga dari kalangan pengajar-pengajar ya, pengajar-pengajar agama Islam, bahkan hufaz ya, para hafiz. Tapi karena tidak terbiasa, memang tidak terbiasa melakukan hal-hal seperti ini, bagi mereka ini masih menakutkan. Padahal mereka bacaannya lebih baik, ya, hafalnya lebih banyak dari Bang Erik. Tapi ya memang ini dibutuhkan kebiasaan, membiasakan, berlatih lah, nggak usah takut. Kebanyakan orang takut ya, apa namanya, ketika melakukan ruqyah, ketika ada reaksi-reaksi. Nah ini memang kalau kita bicara tentang reaksi ruqyah itu memang bermacam-macam. Jadi di awal Bang Erik sempat sebutkan tentang seorang wanita yang dia menyeracau bicara gitu ketika dia kesurupan. Tapi ada juga yang menggeraung seperti harimau, ada juga yang seperti mendesis seperti ular, ada yang lompat-lompat seperti itu, apa namanya, kunci, lompat-lompat ya. Ada yang seperti monyet. Ini ketika ada seorang pasien itu yang diruqyah dan dia berperilaku seperti monyet, dia melihat wajahnya itu, dia takut sendiri itu, dia ngeri sendiri. Kemudian ada juga yang berperilaku apa ya, seperti raksasa gitu, macam-macam ya, macam-macam. Ini kalau apa, teman-teman Iwan wa akhwat sekalian sudah pernah melakukan ruqyah, pasti akan suatu ketika akan merasakan itu. Senang, oh banyak banget cita-cita yang berkaitan dengan apa, reaksi-reaksi orang-orang yang sedang diruqyah itu ya. Tapi kalau kita bahas itu nggak habis-habis videonya. Kali ini kita bahas bagaimana Bang Erik melakukan ruqyah pada rumah. Ya, kan rumah nggak punya telinga Bang. Ya, telinga nggak ada telinganya. Kita dengerin, kita meruqyah seperti apa? Nah, kita gunakan media air. Sediakan nanti air dalam baskom. Ya. Kemudian menggunakan garam. Garam apa? Ya garam dapur, garam biasa ya. Masukkan. Garam itu salah satu media yang sering digunakan ya, untuk menetralisir energi-energi negatif. Bahkan ya, kalau kita bercamping, yang suka bercamping itu kan tahu tuh, kita suka pakai garam, kita lingkari kemah kita dengan garam. Supaya apa?
ya, supaya binatang buas, ular tuh nggak melintas. Ya. Banyaklah khasiat-khasiat dari garam itu sebenarnya. Ya. Nah, setelah ini kita lihat ilustrasi bagaimana meruqyah rumah. Dan setelah itu akan juga kita bahas bagaimana meruqyah benda-benda Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma. Baik, pemirsa Balat Sufi, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya sampaikan bagaimana cara meruqyah rumah dengan air. Pertama tentunya sediakan dulu sebaskom air ya secukupnya. Kemudian adalah garam rumah. Nah, garam ini ditaburkan ke dalam air secukupnya ya. Kemudian ya bisa saja dengan isyarat 3 genggaman tangan atau 5 atau 9, itu isyarat ganjil. Kemudian 2 cara yang kita lakukan ya. Pertama, bisa dimasukkan ujung jari kita ke dalam air ya, atau dekatkan mulut kita kepada wadah baskom ini. Kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Kita akan coba ya. Kita bacakan dengan Al-Fatihah saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah selesai membaca ayat-ayat ruqyah yang simpel saja, sederhana, yaitu Al-Fatihah, 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nantinya tentu saya akan jelaskan lebih lanjut dalam presentasi supaya lebih jelas. Kemudian Mu'awwizatin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibacakan 3 kali, kemudian tiupkan 3 kali. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ambil air ini ya, saya contohkan. Anggaplah ini pojok ini adalah rumah yang akan kita bersihkan. Kemudian kita gunakan air dalam wadah ini sebagai sarana untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang ada di dalam rumah. Istilahnya bisa makhluk gaib atau energi negatif atau bahkan penyakit-penyakit yang bisa menghampiri rumah kita. Ya, ambil airnya, kita percikan sambil kita ucapkan seperti la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, atau kita gedor-gedor pojokan rumah dengan air itu sambil ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Atau bisa juga sambil kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham, seperti itu. Bisa juga kalau memang ada indikasi adanya makhluk gaib atau jin-jin yang jahat di dalam rumah, sambil kita berikan sugesti ataupun ucapan-ucapan yang mengajak atau menyuruh jin-jin tersebut untuk keluar dari rumah, seperti ukhruj ya adu Allah, keluar kamu hai musuh Allah, keluar kamu hai jin-jin jahat, keluar dari rumah ini, takutlah kepada Allah. Nah, ajakan-ajakan seperti itu, sambil terus keliling rumah percikan air ini. Apabila nanti sudah sampai depan rumah, ini bisa juga menjadi semacam pagar, dituangkan ke ujung-ujung rumah kita. Pemirsa Balat Sufi, ada suatu ketika kami diundang oleh sebuah keluarga
di mana ibunya sedang mengalami insomnia. Pada waktu itu hampir tengah malam, kami diundang ke rumahnya dan kita kumpulkan keluarga-keluarga, sanak keluarga, dan coba mendengarkan sisi psikologik atau emosional yang mengganggu dari ibu tersebut. Setelah beberapa saat saya bertukar jawab dengan keluarga, ternyata mereka masih menyimpan pusaka dari almarhum ayahnya. Kadang-kadang ketika pusaka itu tidak terawat atau tidak terjaga, bisa menjadi bumerang atau bermasalah bagi yang menyimpannya. Bahkan sebenarnya kita dalam agama Islam, kita tidak diperkenankan ya untuk menyimpan pusaka-pusaka atau azimah-azimah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur jin atau permohonan-permohonan, permintaan-permintaan dengan makhluk-makhluk gaib. Nah, bagaimana cara kita menetralisir apabila kita menemukan benda-benda wasiat atau benda-benda yang diyakini memiliki pengaruh-pengaruh gaib atau jin? Tadi air yang sudah kita persiapkan untuk ruqyah rumah itu juga bisa digunakan untuk meruqyah atau menetralisir benda-benda pusaka yang diyakini ada makhluk-makhluk gaib yang jahat di dalamnya. Ya, caranya setelah tadi air kita baca ruqyah, ini anggaplah sebagai pusaka gitu ya. Masukkan, apabila benda ini besar seperti ini, bisa dicucikan sambil mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan niat membersihkan pusaka ini dari gangguan-gangguan gaib atau dari makhluk-makhluk jahat, ya, makhluk gaib yang jahat. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan pusaka ini setelah dia kita rendam atau kita rendam, kita ruqyah dengan air ini, ya, insya Allah dia sudah menjadi netral, tidak lagi memiliki khasiat pusaka atau tidak lagi ada gangguan-gangguan di dalamnya. Namun bagi kita-kita yang masih awam dalam hal-hal seperti ini, sebaiknya benda ini langsung dimusnahkan, ya, bisa dilarung ke laut, ke sungai, atau bahkan dibakar. Ya, lebih bagus dibakar. Kan kalau benda ini nggak bisa dibakar karena dia berbentuk besi, ya. Dilarung saja, dilarung ke sungai atau dilarung ke laut, sehingga kita tidak lagi menyimpan benda-benda pusaka, karena efek dari menyimpan benda pusaka itu bisa berakibat kepada anak keturunan kita, ya. Wadak raga atau tubuh dari keluarga kita, anak cucu kita belum tentu siap untuk menerima kehadiran makhluk-makhluk gaib tersebut. Selain kita dilarang ya bersekutu dengan jin, dengan setan, ya, karena itu termasuk dalam kategori syirik, maka lebih bagus pusaka-pusaka itu kita musnahkan, tidak perlu kita simpan lagi di rumah. Nah, itulah yang tadi cerita tentang sang ibu yang mengalami insomnia berhari-hari, berbulan-bulan dia tidak bisa tidur malam karena apa? Adanya gangguan-gangguan seperti itu yang disebabkan oleh benda-benda pusaka. Demikian pemirsa Balat Sufi tentang cara mudah meruqyah, baik itu meruqyah diri sendiri, meruqyah rumah, ataupun meruqyah orang lain. Gimana? Abang dah, Kanda sekalian, Ikhwan wa Ahwat sekalian, cara mudah ruqyah syariah, cara orang-orang cukup mudah kan? Yang sulit itu nanti prakteknya. Ya, sulit itu nanti ketika Abang dah, Kanda sekalian, Ikhwan wa Ahwat sekalian mulai melakukan prakteknya. Tapi apapun itu kita lakukan dulu. Lakukan dulu. Silahkan nanti bertegur sapa, baik itu melalui WhatsApp,
ya. Apabila ada kendala-kendala, ya bisa juga menghubungi tim kita dari Barat Sufi. Senang sekali nanti suatu ketika jika ada kesempatan untuk face to face, berhadapan, kita saling sharing knowledge saja gitu. Tidak bermaksud untuk mengajari. Saya cuma share saja, bukan mengajari. Ya. Saya tahu di luar sana masih banyak orang-orang yang jauh lebih hebat dari Bang Erik, ya, dalam melakukan kegiatan ruqyah tersebut. Ya. Nah, satu hal sebelum kita closing, ketika kita sudah sering melakukan ruqyah, itu banyak sekali dampaknya, ya, banyak efeknya, efek samping. Ya. Yang positifnya, ya kita jadi sering zikir, jadi baca Quran, terus membaca doa pagi sorenya, jadi sering. Ya, jadi sering. Kenapa? Selain itu membantu untuk menghafal, tapi itu meringankan kita, ya, meringankan kita ketika kita ingin melakukan ruqyah, ya, itu jadi benteng kita tuh, benteng utamanya tuh, zikir pagi sore tadi. Apa saja yang harus dibaca? Tadi itu ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, dari awal, Ayat Kursi, Al-Baqarah akhir, kemudian Mu'awwizatain. Cukup itu saja. Ya, cukuplah gitu. Tapi kalau mau lebih juga banyak, panjang itu bacaannya. Al-Maqsurat, ada Al-Maqsurat namanya, itu cukup panjang itu bacaannya. Ya, mau yang sugro, mau yang kubro, silahkan kalau emang ada waktunya. Bang Erik bicara tentang orang-orang sibuk. Orang sibuk, ya jangan lupa zikir pagi sore itu, ya, dibacakan sebelum setelah sholat subuh dan sebelum maghrib, setelah sholat asar. Kenapa gitu Bang? Oh, ternyata malaikat itu juga ada pertukaran shiftnya dia. Jika dibacakan setelah asar, nah itu pergantian shift malam. Proteksi kita dari asar sampai besok pagi. Dibacakan setelah subuh, itu giliran shift pagi. Melindungi kita dari subuh sampai asar. Jangan lupa tuh perlindungan pagi sore ini. Nah, intinya para peruqyah akan jadi sering baca Quran, ya, sering berzikir karena dia butuh perlindungan juga. Negatifnya apa Bang Dah? Karena Abang Da dan Kanda sekalian itu akan mulai bersentuhan dengan orang-orang sakit. Yang namanya energi itu bervibrasi dia. Ada yang disebut dengan energi tinggi, ada energi rendah. Orang sehat, ya, orang ceria, orang gembira, ahli zikir itu vibrasinya tinggi, dia selalu dekat dengan Allah. Sedangkan yang sakit itu vibrasinya rendah. Ketika vibrasi rendah ini mendekat kepada vibrasi tinggi, dia akan melakukan yang disebut dengan entrainment, penyesuaian. Sehingga sembuhlah si sakit. Apa yang terjadi ketika kita yang meruqyah, ya, kadang ya, ketika kita baca ayat Quran panjang lebar segala macam, hati kita nggak sampai, gitu ya. Hati kita tidak terkoneksi dengan energi yang paling tinggi itu, dengan energi ilahi, kita turun. Kita merasakan keletihan, capek. Ini vibrasi rendah ini kuat sekali putarannya. Masuk kita pun kena. Gak usah kan Bang Erik, Rasulullah saja kena. Rasulullah SAW, ya, beliau terkena sihir, ya. Apalagi kita. Nah, tentunya ada ikhtiar, ya, cara-cara. Kalau kita sudah kena tuh gimana Bang? Ya kalau yang mudah-mudah gampang lah. Ya, jangan lupa kalau setiap kali setelah selesai ruqyah menyentuh orang, kita ini bersihkan. Ya dengan wudhu tuh bisa. Tapi kalau pun tidak, usap jari-jari kita. Banyak energi ngumpul. Ada juga namanya metode senam sholat. Itu menguatkan fisik kita, menguatkan
pernafasan bahwa tidak kita, ada Tuhan menguatkan melainkan otot, Allah. jiwa raga kita, harmonisasi diri kita. Dan aku Siapa tahu nanti bersaksi, kesempatan lain tim Balat Nabi Sufi Muhammad, berkenan untuk meliput utusan ya, Allah. mukjizat gerakan sholat. Ya kita share sama-sama saja gitu. Bagaimana ternyata dengan gerakan-gerakan sholat itu ketika dirubah. Ya, saya tidak merubah sholatnya, tapi terinspirasi dari gerakan sholat itu ternyata bisa juga memberikan dampak penyembuhan pada penyakit. Sholat itu kan terdiri apa? Berapa unsur sih sholat? Berapa unsur sholat? Ya, satu ada niat, dua ada ucapan, ya, bacaan, tiga ada gerak, empat ada khusyuk, gerak yang tumanina, khusyuk. Dalam metode penyembuhan, empat unsur ini semuanya bisa digunakan. Niat, the power of intention namanya. Hanya dengan meniatkan saja itu bisa memberikan kesembuhan kepada orang lain. Ketika ikhwan wa akhwat sedang melakukan ruqyah atau ingin mengobati, niatkan dulu, niat yang kuat. Niat yang kuat. Yang kedua, the power of words, positive word, ucapan-ucapan positif itu mempengaruhi. Aku bersaksi, Itu bukan saja hanya sugesti. Orang bilang hanya sugesti, itu hanya sugesti. bahwa tidak ada Hidup Tuhan kita ini melainkan dibangun oleh sugesti-sugesti. Allah. Dan aku bersaksi, Ucapan itu sangat berpengaruh. Nabi Muhammad, utusan Allah. Niat, ucap, ya. Ucapan tuh kalau kita sholat kita bacakan ayat-ayat Quran itu ya. Ucap. The healing words. Yang ketiga gerak. Sholat itu ada unsur gerak. Dan kita lakukan apa yang kita ucapkan. Kita gerakkan tubuh kita. Nggak hanya kita empat aspek ini tidak hanya untuk kesembuhan tapi juga untuk kesuksesan hidup kita. Ya. Yang kelima khusyuk, fokus. Power of intention, the healing words, ya. The power of word. Kemudian yang keempat, the power of motions, kekuatan gerak. Ya. Yang kelima, kekuatan khusyuk, fokus. Keempat inilah bisa kita gunakan sebagai unsur-unsur penyembuhan. Keempat ini ada di dalam sholat. Ada dalam sholat. Baik, abangda, kakanda sekalian, ikhwan wa akhwat sekalian, demikian penyajian sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Tentunya masih banyak kekurangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.